Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan blockchain. Di sini kami beranggotakan ada 6 anggota. Yang pertama, Mateus Ivano Niko Wijaya Pangestu dengan NIM 087, saya sendiri Sisilia Marlita Arcekaka dengan NIM 072. Yang ketiga ada Anastasia Hayuina Asni Sogen dengan NIM 080, ada Antonius Rizky Noviandi dengan NIM 074, Gabriel Frido dengan NIM 076, dan Citra Maria Patricia dengan NIM 153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian blockchain. Blockchain merupakan sistem buku besar elektronik yang terdesentralisasi yang menciptakan catatan kriptografi yang aman dan tidak berubah dari setiap transaksi nilai, apakah itu bentuk uang, barang, properti, pekerjaan, atau suara. Buku besar ini bersifat terdistribusi, transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer-to-peer, di mana setiap node penyimpanan salinan buku besar. Selanjutnya cara kerja blockchain. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, blockchain merupakan teknologi peer-to-peer di mana integritas informasi digital dilindungi. Blockchain berperan sebagai buku besar transaksi yang terdransasi melalui jaringan peer-to-peer. Buku besar ini mencatat setiap urutan transaksi dari awal hingga akhir. Tiap transaksi dimasukkan ke dalam blok dan setiap blok saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, daftar transaksi dikunci secara bersamaan dan penanda unik pada setiap blok akan ditambahkan ke blok berikutnya, sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Sebuah blok biasanya terdiri dari informasi transaksi saat ini dan hash atau kode unik dari blok sebelumnya. Dan yang ketiga, jika salah satu blok dirusak, akan menyebabkan hash blok berubah dan membuat semua blok berikutnya tidak valid. Katakanlah salah satu blok dirusak dan semua hash blok berikutnya dihitung ulang, maka akan ada kemungkinan rantai blok telah disusupi. Untuk mengatasi masalah ini ada konsep yang disebut dengan Proof of Work atau POW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik blockchain. Menurut KPMG, karakteristik blockchain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada immutable digital ledger, artinya catatan dari aktivitas transaksional tidak dapat diubah atau dimodifikasi dan menggunakan prinsip kriptografi. Yang kedua ada konsensus mention, artinya setiap peserta dalam sebuah jaringan memiliki metode yang disepakati tentang bagaimana transaksi dijalankan atau ditambahkan ke dalam sistem blockchain tanpa melalui pihak ketiga. Yang ketiga ada identity and ownership, artinya sistem ini bergantung pada konsep di mana prinsip kriptografi untuk membuktikan kemampuan berinteraksi dengan blockchain dan menunjukkan suatu kepemilikan. Jenis blockchain dibagi menjadi 3. Yang pertama ada blockchain pribadi. Blockchain yang dapat diakses oleh pihak atau identitas yang diketahui dan disetujui dikenal sebagai blockchain pribadi dan berizin. Blockchain ini memfasilitasi penggunaan untuk melakukan transaksi yang lebih murah dan lebih cepat, disimpan secara permanen di buku besar bersama. Hanya operator keuangan dan bank yang diperiksa yang dapat menyetujui transaksi yang dijalankan di blockchain pribadi. Yang kedua ada blockchain publik. Blockchain yang dapat diakses oleh satu pihak entitas, jaringan peer-to-peer, baik disetujui atau tidak, dikenal sebagai blockchain publik dan tanpa izin. Blockchain ini memfasilitasi pengguna untuk melakukan transaksi dengan cara yang sederhana. Karena tanpa izin, transaksi ini bisa lambat, kurang efisien, dan tidak fleksibel karena beban transaksi yang berat. Yang ketiga ada blockchain konsorsium. Blockchain konsorsium menggabungkan keunggulan dari blockchain privat dan rantai publik. Dalam jenis blockchain ini, pengguna dapat memberikan akses terbatas ke pihak jaringan terdistribusi. Dalam hal ini, salah satu identitas yang disetujui atau tidak disetujui dapat diberi akses baca atau tulis dari transaksi terakhir. Blockchain konsorsium ini dapat diimplementasikan oleh perusahaan, organisasi, atau kelompok orang yang bekerja sama satu sama lain.
Baik, yang selanjutnya yaitu blok bangunan atas blockchain. Pada tingkat dasar, setiap blockchain mencakup 4 bangunan blok. Keempat blok bangunan ini secara kolektif membentuk komponen teknologi blockchain dan mereka berada pada independen. Yang pertama, buku besar yang didistribusikan, yang kedua protokol kriptografi, yang ketiga mekanisme konsensus, yang keempat kode rantai, kontrak pintar, dan aturan bisnis. Baik, selanjutnya yaitu biografi jurnal yang kelompok kami review, yaitu Jurnal Accounting, Auditing, dan Accountability Journal yang berjudul From the Abacus to Enterprise Resource Planning is Blockchain the Next Big Accounting Tool. Penulisnya yaitu Dulani Jaya Surya dan Alexandra Sims. Tahunnya yaitu 2022, halamannya 1-39, dan alamat doi dan URL-nya, websitenya bisa teman-teman lihat di PowerPoint kelompok kami. Latar belakang pada jurnal ini mengidentifikasi standar akuntansi tentang perpajakan, audit, pelaporan keuangan terkait dengan blockchain, dan implikasinya terhadap pemangku kepentingan utama. Adanya COVID-19 yang meningkatkan transformasi digital, blockchain akan mendasar mengubah pertukaran informasi, pencatatan, dan penyampaian nilai di berbagai sektor. Oleh karena itu, penting untuk memahami teknologi ini dan mengidentifikasi standar akuntansi yang ada dan kemungkinan di masa depan, dampak dan keterbatasannya. Selain itu, karena sifat multidisiplin dari sektor audit, perpajakan, konsultasi, dan pelaporan keuangan, pemahaman tentang blockchain ini di setiap industri oleh akuntan dan auditor tetap penting. Kurangnya keahlian di atas dapat menyebabkan gangguan parah untuk adopsi blockchain di banyak industri. Metodologi yang digunakan pada jurnal ini menurut Moreher 2019 dan Brierner dan Year 2012. Yang pertama itu ada motivasi, usulan, dan merumuskan pertanyaan penelitian. Yang kedua, mengumpulkan literatur yang relevan dari industri dan akademisi dan menerapkan penilaian kualitas. Yang ketiga, menganalisis literatur dan menyusun sampel akhir artikel. Yang keempat, mengidentifikasi kesengajaan, tren, dan kesamaan antara literatur akademik dan industri dan mengembangkan kerangka adopsi blockchain. Kami membuat sampel akhir dari 452 artikel atau 367 akademik dan 85 industri berdasarkan pencarian awal dari 3 database. Penelitian ini mengumpulkan pengetahuan dari sejumlah besar artikel akademisi dan industri dengan melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur sebelumnya. Baik, selanjutnya kerangka kerja adopsi blockchain. Yang pertama itu kerangka dari PS. Kerangka dari PS holistik yang disederhanakan ini terutama difokuskan pada aspek akuntansi, karakteristik dengan operasi bisnis lainnya, audit, perpajakan, dan regulasi. Bergerak menuju sistem informasi akuntansi berbasis blockchain berarti mendesentralisasikan fungsi inti terpusat untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Kerangka dari PS, kami akan memungkinkan organisasi memperoleh tingkat kejelasan yang lebih tinggi untuk semua faktor terkait termasuk dampak pemangku kepentingan, akuntabilitas, dan etika. Yang kedua, kerangka DAIS. Kerangka DAIS, kami menunjukkan bahwa dampak pemangku kepentingan, regulasi, tata kelola, dan standar profesional mempengaruhi DAIS inti, serta bagaimana sistem terlibat dengan semua operasi perusahaan lain di daerah PS dan di dunia luar. Dunia luar terlibat dengan DAIS kami untuk melakukan operasi bisnis dan pembelian melalui transaksi seluler. Perpajakan dilakukan dengan menghubungkan ke blockchain pemerintah sektor publik, sementara perusahaan audit eksternal terhubung ke sistem menggunakan akses yang aman. Baik, yang selanjutnya,
Dampak adopsi blockchain pada pemangku kepentingan. Adopsi blockchain dalam akuntansi dapat berfungsi sebagai dasar perpajakan sejalan dengan sistem informasi akuntansi waktu nyata dan menghasilkan dampak organisasi yang signifikan. Selain itu, tata kelola perusahaan DAIS yang lebih baik akan secara langsung mempengaruhi budaya perusahaan dan pada akhirnya masyarakat pada umumnya. Konsumsi energi adalah topik kontroversial terkait adopsi blockchain. Namun, blockchain dapat mengaktifkan perlindungan lingkungan dengan membuat produksi dan konsumsi energi yang ada transparan, sehingga meningkatkan keberlanjutan. Kemudian yang terakhir kesimpulan, teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Data bersifat konsisten secara kronologis karena kita tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Blockchain memiliki potensi besar sebagai teknologi akuntansi untuk memberikan solusi yang efisien untuk banyak masalah yang mempengaruhi sistem saat ini di sebagian besar industri. Namun, masalah tetap ada di berbagai bidang seperti fitur utama, modal yang dibutuhkan, keamanan, standar profesional, dan regulasi. Sepanjang studi ini, kami bertujuan untuk menyeimbangkan luas dan dalamnya area yang berkaitan dengan adopsi blockchain dalam akuntansi. Dengan sifat blockchain yang terus berkembang dan aplikasinya, penelitian yang lebih kolaboratif dan multidisiplin antara akademisi dan industri diperlukan untuk keberlanjutan yang berkelanjutan. Langsung saja di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novita Elsa Kakak dengan NIM 081. Pertanyaannya, apa alasan yang mendasar hingga teknologi blockchain saat ini dianggap merupakan teknologi yang paling aman? Dan tolong jelaskan mengapa blockchain dipercaya akan sangat berguna di masa depan. Jawabannya, pasalnya untuk bisa membobol teknologi ini, peretas mesti membobol banyak server yang tervalidasi. Sebab sistem blockchain menggunakan sistem server yang tersebar atau terdesentralisasi, bukan menggunakan sistem server terpusat seperti diterapkan pada pusat data atau data center. Di sini juga datanya saling terkait karena setiap blok pada rangkaian chain ini harus memiliki data yang dimiliki blok data sebelumnya. Jadi kalau ada perubahan data sebelumnya, maka semuanya akan berubah. Penggunaannya hanya bisa dilihat dan menambahkan data sebelumnya. Pengguna sebelumnya tidak dapat merubah data yang telah tervalidasi. Dan yang kedua, dari segi transparansi, teknologi blockchain ini sangat mendukung. Siapapun dapat melacak dan mengakses data yang dibagikan melalui jaringan ini. Namun, ada keunggulan lain yang berupa sovereign, yaitu adanya kekuasaan untuk tidak membagikan data pribadi yang tidak perlu kepada orang lain, dan pemegang kuasa penuh atas data yang berharga tersebut tanpa intervensi dari pihak lain. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naomi Pedalado dengan NIM 068. Kan pada jurnal blockchain mulai dipakai di banyak startup dan banyak ide-ide yang baru dikembangkan di perusahaan lokal maupun global. Nah, teman-teman, sebutkan ide baru yang dikembangkan oleh perusahaan lokal maupun global pada teknologi blockchain. Jawabannya, beberapa ide baru yang dikembangkan oleh perusahaan lokal maupun global tentang teknologi blockchain. Yang pertama itu ada blockchain untuk pelacak rantai pasokan. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa produk mereka diproduksi, diproses, dan didistribusi dengan cara yang aman, efisien, dan transparan. Yang kedua, blockchain untuk identitas digital. Sistem ini dapat memberikan keamanan dan privasi yang lebih baik bagi pengguna, serta memungkinkan mereka untuk memiliki kendali penuh atas data mereka. Yang ketiga, blockchain untuk energi terbarukan. Dengan sistem blockchain, produsen energi terbarukan dapat dengan mudah menjual kelebihan energi mereka ke konsumen yang membutuhkan. Yang keempat, blockchain untuk voting.
beberapa negara mulai mengadopsi teknologi blockchain untuk sistem pemilihan yang lebih aman dan transparan. Dengan menggunakan blockchain, pengguna dapat memastikan bahwa suara mereka terhitung dengan benar dan tidak dapat dimanipulasi. Yang kelima, blockchain untuk perbankan dan keuangan. Sistem ini dapat memberikan transaksi yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih murah bagi pengguna. Selain itu, blockchain juga dapat digunakan untuk mengurangi biaya infrastruktur dan birokrasi yang terkait dengan sistem perbankan dan keuangan tradisional. Yang keenam, blockchain untuk gaming. Beberapa perusahaan mulai menggunakan teknologi blockchain untuk mengembangkan game yang lebih transparan dan adil. Dalam sistem blockchain, pengguna dapat dengan mudah memperdagangkan item atau aset virtual dengan pengguna lainnya tanpa perlu melakukan perantara. Yang ketujuh, blockchain untuk kesehatan. Dalam sistem blockchain, data kesehatan dapat dikumpulkan, disimpan, dan dibagikan dengan aman dan privasi yang terjamin. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wiwin Leona Gadirara dengan NIM 071 dengan pertanyaan, apakah teknologi blockchain cocok diaplikasikan di Indonesia? Untuk jawaban dari kelompok kami, teknologi blockchain itu sangat cocok untuk negara Indonesia dalam membantu banyak pihak menjalankan bisnisnya, ketertarikan pemerintah, dan berbagai perusahaan besar yang makin meningkat terhadap teknologi blockchain. Di sisi lain, Indonesia memiliki pasar yang luas. Hal itu penting untuk melakukan inkubasi inovasi. Indonesia sebagai pasar yang sangat penting untuk Binance dan perusahaan lain mencari proyek yang baik sehingga bertukar protokol dengan untuk berbagai startup. Terpenting, wirausaha Indonesia bisa mengambil keuntungan dari pertumbuhan pasar tersebut. Yang pertanyaan berikutnya dari Mbak Rizkina Ayu Fajriani dengan NIM 078 dengan pertanyaan, apa dampak teknologi blockchain terhadap ekonomi di Indonesia saat ini dan bagaimana teknologi blockchain dapat mempengaruhi perkembangan dunia akuntansi? Jawaban dari kelompok kami, teknologi blockchain itu dianggap dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi sehingga ekonomi Indonesia itu bisa bertumbuh lebih cepat. Dan blockchain saat ini juga sudah menjadi salah satu teknologi yang krusial secara global. Teknologi ini dapat diaplikasikan di banyak sektor dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Teknologi ini bisa menjadi hal besar berikutnya dalam akuntansi. Perusahaan dapat menulis transaksi mereka langsung ke dalam daftar bersama untuk menciptakan sistem yang saling terkait dari catatan akuntansi yang bertahan lama daripada menyimpan catatan terpisah berdasarkan penerimaan transaksi. Soal selanjutnya dari Mbak Silvana Harun dengan NIM 088 dengan pertanyaan, jelaskan mengapa sistem blockchain lebih efisien sehingga menyebabkan transaksi lebih murah. Jawaban dari kelompok kami yaitu sistem blockchain lebih efisien dan murah sehingga menyebabkan transaksi lebih murah karena berada dalam satu jaringan yang sama. Blockchain tidak memerlukan verifikasi dari pihak ketiga. Jadi karena itu blockchain dapat mempersingkat waktu proses transaksi dibandingkan dengan transaksi konvensional. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Crescencia Mudarondi NIM 084. Pertanyaannya, apakah teknologi blockchain cocok diaplikasikan di Indonesia dan sejauh mana teknologi ini menguntungkan? Baik, jadi kondisi geografis negara ini yang terdiri atas banyak provinsi dengan otonomi daerah masing-masing serta tersebar di berbagai pulau merupakan bentuk dari desentralis geografi. Meskipun banyak perbedaan, ini adalah kekuatan sebagai bangsa karena didukung oleh ideologi pemersatu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan konsep yang sama, teknologi blockchain dinilai sangat potensial. Alasan yang kedua adalah
ketertarikan pemerintah dan berbagai perusahaan besar yang makin meningkat terhadap teknologi blockchain. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Mbak Putri Karinasio, NIM 089. Apakah blockchain dapat digunakan di luar dari bidang cryptocurrency? Baik, saya akan mencoba menjawab. Selain digunakan untuk perdagangan cryptocurrency, teknologi blockchain juga bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Dalam hal ini, pemanfaatan blockchain bisa digunakan untuk beberapa kegiatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penggunaan untuk kegiatan lain ini seperti yang pertama, pemanfaatan blockchain untuk sektor rumah sakit. Sektor rumah sakit bisa menggunakan teknologi blockchain ketika membutuhkan database informasi terjamin secara aman, mulai dari penyimpanan data pasien, dokter, riwayat penyakit, hingga obat-obatan. Yang kedua, pemanfaatan blockchain untuk sektor perbankan. Dengan adanya sistem keamanan yang terjamin, maka teknologi blockchain ini dapat digunakan oleh pihak perbankan saat proses mentransfer uang. Selain itu, proses input maupun verifikasi data dapat dilakukan selama 24 jam non-stop. Dengan begitu, transaksi uang dengan menggunakan teknologi blockchain bisa dilakukan walaupun pada hari libur juga. Yang ketiga yaitu pemanfaatan blockchain untuk menyimpan data anggaran. Jenis data anggaran ini sering menjadi salah satu jenis data yang paling rawan untuk diakses. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yasmin Eka Ramdhani dengan NIM 085. Pertanyaannya, apa kerugian dari teknologi blockchain? Dan jika teknologi ini tidak dapat digunakan, teknologi apa yang dapat menggantikan? Jawabannya, teknologi blockchain sendiri memiliki kerugian, antara lain yang pertama ada keterbatasan skalabilitas. Blockchain saat ini masih menghadapi masalah skalabilitas. Semakin banyak orang yang menggunakan blockchain, semakin banyak juga transaksi yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan waktu transaksi menjadi lebih lambat dan biaya transaksi menjadi lebih mahal. Masalah kedua adalah masalah keamanan. Sistem blockchain dikenal sebagai sistem yang aman, namun tetap ada risiko yang terjadi, serangan atau pencurian data. Salah satu contohnya adalah serangan 51% di mana seseorang atau kelompok mengendalikan lebih dari separuh daya komputer jaringan sehingga mereka dapat memanipulasi data transaksi. Masalah selanjutnya adalah biaya yang tinggi. Biaya untuk memproses transaksi blockchain dapat sangat mahal, terutama jika jaringan penuh dengan aktivitas. Ini dapat menjadi masalah bagi orang-orang yang melakukan transaksi kecil atau bagi bisnis yang melakukan banyak transaksi. Masalah selanjutnya adalah ketergantungan pada listrik dan internet. Teknologi blockchain sangat bergantung pada koneksi internet dan listrik. Jika ada gangguan pada listrik atau jaringan internet, maka jaringan blockchain akan mati dan transaksi tidak akan dapat diproses. Dan jika teknologi blockchain tidak dapat digunakan, maka teknologi yang akan menggantikannya tergantung pada tujuannya. Namun teknologi dapat digunakan untuk menggantikan blockchain dapat beberapa kasus termasuk distributed ledger teknologi atau DLT seperti direct analysis graph atau DAG atau teknologi database distribusi seperti Aave Cassandra atau Aave Hadoop. Namun teknologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan harus dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik dari aplikasi atau platform yang akan digunakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Ansela Yohanes dengan NIM 169. Pertanyaannya, bagaimana blockchain dapat digunakan dalam berbagai industri selain keuangan seperti kesehatan, logistik, atau pendidikan? Lalu apa yang terjadi jika sebagian besar pengguna blockchain mengambil keputusan yang salah
terjadi kegagalan sistem yang signifikan. Jawabannya adalah blockchain adalah teknologi yang dapat digunakan di berbagai industri selain keuangan. Industri kesehatan, blockchain dapat digunakan untuk menyimpan data, membagikan informasi medis secara aman dan transparan antara berbagai pihak terkait, seperti pasien, dokter, asuransi, dan lainnya. Dalam logistik, blockchain dapat membantu dalam melacak produk dan produsen, sehingga konsumen akhir memungkinkan visibilitas yang lebih baik dan keadaan dalam rantai pasokan. Di pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk menyimpan catatan akademik dan kualifikasi, yang memudahkan verifikasi dan validasi untuk calon mahasiswa, perekrutan, atau pemberian beasiswa. Namun tentunya blockchain sendiri, seperti teknologi lainnya, blockchain tidaklah sempurna dan masih rentan terhadap kegagalan sistem atau kesalahan pengguna. Jika sebagian besar pengguna blockchain mengambil keputusan yang salah, ini dapat mempengaruhi kinerja dan reputasi blockchain secara keseluruhan. Selain itu, jika terjadi kegagalan sistem yang signifikan seperti kerentanan keamanan atau kebocoran data, ini dapat membahayakan integritas blockchain dan juga informasi pengguna yang tersimpan di dalamnya. Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan dan organisasi yang menggunakan blockchain tentunya harus memperhatikan keamanan dan risiko yang terkait dengan teknologi ini. Mereka harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan pengguna yang besar, seperti memastikan bahwa data yang disimpan di blockchain telah diverifikasi dan dienkripsi dengan aman, serta membangun sistem cadangan yang pemulihan untuk mengatasi kegagalan sistem yang mungkin terjadi. Selain itu juga, para pengguna blockchain juga harus berhati-hati dalam mempertimbangkan keputusan mereka sebelum melakukan transaksi di dalam blockchain. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Clarita Virginia. Mengapa teknologi blockchain saat ini merupakan teknologi yang paling aman? Dan apa keuntungan dari teknologi blockchain? Teknologi blockchain saat ini merupakan teknologi yang paling aman, karena jaringan di dalamnya tidak memiliki otoritas pusat. Artinya, setiap individu memiliki fasilitas yang sama dalam mengakses jaringan blockchain. Selain itu, blockchain juga merupakan sebuah sistem yang aman dan terproteksi dari tangan jahil seperti hacker. Setiap blok baru terhubung ke semua blok sebelumnya dalam rantai kriptografi, sehingga hampir tidak mungkin untuk diutak-atik. Selanjutnya, semua transaksi yang terjadi dalam blok akan divalidasi dan disetujui oleh mekanisme konsensus, memastikan bahwa setiap transaksi sudah benar dan tepat. Kemudian keuntungan dari teknologi blockchain, yang pertama, keamanan yang tinggi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, blockchain menggunakan teknologi kriptografi untuk menjaga keamanan data dan membuatnya sulit untuk dimanipulasi. Yang kedua, desentralisasi. Blockchain tidak memiliki atau dikendalikan oleh satu pihak atau otoritas tertentu, melainkan distribusi secara merata di seluruh jaringan. Hal ini memastikan tidak adanya satu pihak yang memiliki kendali penuh atas sistem. Yang ketiga, transparansi. Sistem transaksi yang terjadi pada blockchain dicatat secara publik dan dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini memastikan transparansi dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan atau manipulasi. Yang keempat, efisiensi. Penggunaan blockchain dapat mempercepat proses transaksi dan meminimalkan biaya transaksi, karena tidak perlu lagi melalui perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang kelima, aplikasi yang luas. Blockchain dapat digunakan dalam berbagai industri seperti keuangan, logistik, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya di berbagai sektor. Sekian hasil presentasi dan tanya jawab dari kami kelompok 5. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi, salam dan bahagia.